Tahanan itu sengaja melempar bola bowling, lalu ia melewati perimeter keamanan. Tetapi tiba-tiba ia bersandar pada dinding perimeter. Tanpa diduga, para penjaga di menara tidak bisa melihatnya. Jelas sekali tempat itu adalah titik buta dalam bidang penglihatan mereka. Saat itu juga, seorang penjaga yang lewat melihatnya. Pria itu segera mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan mengaku hanya ingin mengambil bola bowling tersebut. Penjelasannya meredakan kecurigaan penjaga. Tanpa mereka sadari, malam itu ia kembali ke titik buta tersebut dengan cepat memotong kawat berduri dan berhasil melarikan diri. Namun mengejutkannya, keesokan harinya ia kembali ke penjara. Tujuannya adalah untuk mensurvei tata letak penjara. Ia berencana memimpin pelarian massal. Segera kelompok itu memulai operasi mereka. Pertama, mereka mengambil lempengan batu dan menyelipkannya di bawah penutup selokan. Lalu mereka memberi isyarat keluar. Rekan-rekan di luar segera mengambil palu godam, sementara yang di dalam memukul secara berirama untuk menyamarkan suara. Tiba-tiba, seorang penjaga patroli melihat mereka mendekat. Terkejut, mereka segera berdiri, menutup lubang dengan lempengan batu dan menyegel celah dengan semen. Terakhir, mereka menuangkan air limbah ke dalam agar para penjaga tidak melihat tanda-tanda mencurigakan. Sementara itu, para tahanan terus menggali terowongan tanpa henti. Kebebasan terasa semakin dekat. Namun, hari itu seorang penjaga menyadari sesuatu yang aneh. Ia melihat air di lantai tersedot dengan cepat, padahal tanah di sana padat. Merasa curiga, ia segera memanggil kepala penjara. Saat dibuka, mereka menemukan lorong yang belum selesai. Kepala penjara segera memanggil tentara untuk menyelidiki siapa yang mencoba kabur. Namun, setelah diinterogasi, tak seorang pun mengaku. Ternyata, terowongan itu memang sengaja digali untuk diperlihatkan kepada kepala penjara. Jalur rahasia yang sebenarnya tersembunyi di kamar mandi. Mereka berhasil menipu kepala penjara. Kemudian kelompok itu melanjutkan operasi untuk membuang tanah galian. Mereka bahkan menjahit kantong kain khusus, cukup diselempangkan di bahu dan ditarik perlahan, tanah di dalamnya akan jatuh. Keesokan harinya, saat jam kerja, mereka diam-diam menyebarkan tanah itu di tanah karena proyek hampir selesai. Untuk menghindari kecurigaan setelah melarikan diri, mereka mulai belajar bahasa Jerman. Setiap orang harus lulus ujian level 4. Akhirnya malam itu mereka mencapai lokasi target. Jelas ini adalah momen sempurna untuk melarikan diri. Semua orang mengenakan jas dan merangkak masuk ke terowongan satu persatu. Namun saat mereka keluar, mereka menyadari terowongan itu terlalu pendek. Suara yang mereka buat telah memperingatkan.